Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Ya, di video kali ini kita akan mengupas saham lagi ya, saham blue chip, dan saham blue chip ini menurut saya valuasinya sudah sangat murah menurut saya ya, dan saya meyakini bisnis atau saham ini punya potensi multi bagger di 1 atau 2 tahun ini. Nah, apa itu sahamnya? Sebelum kita membahas, teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami mengupload video yang terbaru. Ya, dan tonton video ini sampai selesai. Kenapa harus selesai? Karena di bagian akhir saya ingin memberikan kesimpulan dari saham yang kita bahas ini. Ya, oke? Selamat menonton. Nah, video ini kami beri judul ya, Blue Chip ini sudah kemurahan ya, alias sudah terlewat murah. Nah, sebelum kita membahas saham apakah itu ya, kami ingin menginformasikan dulu ya teman-teman sekalian ya. Jadi kami memiliki program online course Value Investing Mastery. Ya, jadi ini adalah video ya, video yang berisi mengenai materi-materi tentang value investing. Nah, jika teman-teman mengikuti program ini, ada beberapa fasilitas yang teman-teman dapat ya. Yang pertama, akses video pembelajaran mengenai konsep value investing tanpa batas waktu dan akan terus diupdate setiap bulan ya. Jadi insya Allah kita akan selalu update tiap bulan. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan gratis 35 watchlist stock under value. Jadi saham-saham yang kami analisa yang menurut kami masih undervalue. Dan ini juga akan diupdate setiap bulan. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan gratis webinar value investing yang akan diadakan. Jadi setiap nanti kami dari The Investor ini mengadakan webinar mengenai value investing, ya teman-teman bisa mendapatkan atau bisa mengikuti secara gratis. Dan ada supporting groupnya. Jadi kalau kita ingin diskusi, ya kita bisa diskusi melalui supporting groupnya ini nanti yang kita bikin ya. Nah, teman-teman bisa registrasi di website kami www.theinvestor.id ya, dan jangan sampai ketinggalan karena setiap bulannya kita pasti akan selalu update di materi di Value Investing Mastery ini. Oke, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan disclaimer dulu ya. Jadi video ini hanya sebatas pendapat pribadi dan hanya informasi umum saja. Jadi ini bukan rekomendasi beli atau jual ya. Jadi sekali lagi bukan rekomendasi beli atau jual. Kemudian pendekatan yang kami lakukan ya adalah pendekatan menggunakan metode value investing. Nah, kenapa harus value investing? Untuk investasi yang tenang dan tumbuh. Ya, menghindari ARB selama 7 hari berturut-turut, kira-kira seperti itu. Dan yang penting juga tumbuh ya. Nah, value investing ini pada dasarnya adalah kita menilai di balik lembaran saham itu ada bisnis yang dijalankan. Jadi bukan hanya sekedar pergerakan harga sahamnya saja. Dan saham yang di sini ya, yang kami maksud di sini di value investing ini, saham ini ya adalah instrumen investasi. Ya, jadi bukan kita jadikan sebagai instrumen untuk mencari keuntungan dari fluktuasinya harga saham, bukan ya, tapi saham ini adalah instrumen investasi. Nah, nanti teman-teman silahkan tinjau lagi ulang analisanya karena siapa tahu kami dalam menganalisa itu juga melakukan kesalahan ya, karena ya resiko ditanggung pribadi masing-masing. Alias kalau teman-teman nanti cuan ya cuannya tetap dimiliki teman masing-masing ya, teman-teman masing-masing, tidak diberikan ke saya ya. Begitu juga kalau misalkan rugi ataupun cut loss itu juga ditanggung oleh pribadi masing-masing. Oke, apa itu sahamnya? Yaitu Adaro Energi ya. Pasti teman-teman sudah kenal dengan saham ini ya, alias Adaro Energi, dan Adaro Energi ini beberapa kali masuk di indeks LQ45. Kayaknya sih sekarang masih masuk ya kalau nggak salah ya. Saya nggak update ya mengenai LQ45. Tapi intinya Adaro ini adalah salah satu saham blue chip ya. Kenapa? Karena market cap-nya di atas 50 triliun. Ya, ini masuk kategori blue chip ya, alias likuiditasnya ini bagus ya. Likuiditasnya bagus. Oke. Kita mulai dulu nih, siapa sih pemilik dari Adaro Energi ya. Jadi Adaro Energi ini dimiliki oleh 43% itu adalah PT Adaro Strategic Investment. Ya, jadi induk dari Adaro Energi ini PT Adaro Strategic Investment. Dan setahu saya Adaro Strategic Investment ini 30% sahamnya itu milik Saratoga. Ya, milik Saratoga, di mana ya Saratoga di situ ada Bapak Sandiaga Uno selaku pemegang saham terbesar Saratoga ya. Jadi 30% dari Adaro Strategic Investment ini dimiliki Saratoga. Ya, nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Kemudian ada Pak Garibaldi Thohir ya. Pak Garibaldi Thohir ini kakak dari Pak Erick Thohir. Ya, kakak dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita, juga memiliki 6% dari saham Adaro.
Kemudian di baliknya Adaro lagi ini ada Edwin Suryajaya, kemudian Pak Theodor Permadi Rahmat ya. Jadi Pak Edwin Suryajaya ini anak dari mendiang William Suryajaya, dan Theodor Permadi Rahmat ini juga saudara dari Pak William Suryajaya. Ya alias ya di balik Adaro ini ada keluarga Astra di belakangnya ya. Jadi ada keluarga Astra di belakangnya. Kemudian sisanya baru dimiliki oleh publik ya. Publik sekitar 43% ya. 43% itu baru dimiliki oleh publik. Jadi kalau teman-teman ya punya saham Adaro ini ya kita jadi salah satu dari publik tersebut ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih bisnis Adaro sendiri ya? Nah, Adaro ini menurut saya adalah saham tambang batu bara yang memiliki model bisnis terintegrasi yang tangguh. Ya, jadi bukan hanya sekedar tambang saja, tapi bisnis ini Adaro ini memiliki bisnis tambang batu bara yang terintegrasi. Jadi dari pertambangan batu bara itu sendiri, kemudian dari kontraktor pertambangan itu sendiri, sampai di manajemen pelabuhan. Ya, manajemen pelabuhan plus Adaro juga sudah masuk di bisnis pembangkit listrik. Ya, jadi ini sangat terintegrasi, sangat kuat ya. Jadi dari pengerukan, kemudian dari logistik, operasional di pelabuhan ya, kemudian sampai pembangkit listrik Adaro ini ada. Ya, jadi bukan hanya sekedar nambang batu bara saja gitu. Ya, jadi integrasinya ini sudah oke banget gitu ya. Kemudian di pertambangan sendiri ya, tambang batu bara Adaro ini terbesar berada di Kalimantan ya. Ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Ya, jadi kemarin berita mengenai banjir di Kalimantan Selatan sempat nih Adaro dapat sentimen negatif dari situ karena Adaro disalahkan mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat GCG-nya Adaro itu menurut saya sudah bagus banget gitu ya. Karena Adaro sendiri dari lubang-lubang tambang itu sudah direklamasi ya, direklamasi menjadi hutan baru. Seperti itu ya. Jadi menurut saya Adaro ini GCG-nya bagus gitu ya. Dan Kalimantan sendiri memang itu adalah pusat tambang batu bara di Indonesia. Jadi selain Adaro ada banyak sekali perusahaan tambang batu bara di sana. Tapi untuk masalah GCG tadi ya, masalah after tambangnya tadi itu Adaro menurut saya sudah bagus, sudah oke, GCG-nya sudah bagus gitu. Oke, kemudian selain dari sektor pertambangan ya, Adaro juga sudah mulai masuk di bisnis yang lain. Ya, seperti ada Adaro Land, Adaro Water ya, Adaro Capital, Adaro Foundation. Ini juga sudah dimasuki. Jadi Adaro sudah mulai melakukan diversifikasi bisnis selain batu bara. Ya, ini juga bagus ya, istilahnya ekspansinya bagus. Oke, sekarang kita coba lihat segmen bisnis dari bisnisnya batu bara. Nah, batu bara sendiri memang sudah melakukan diversifikasi bisnis selain batu bara. Tetapi saat ini memang porsi terbesar pendapatan dari Adaro masih didominasi oleh pertambangan dan perdagangan batu bara. Ya, karena ya ini memang bisnis awalnya dulu ya. Cuman untuk ekspansi ke depan menurut saya bagus ya, bagus karena sudah melakukan diversifikasi. Nah, sekarang kita lihat laporan laba bersihnya. Posisi September tahun 2020 kinerja Adaro merosot. Ya, kinerja Adaro merosot, kinerja Adaro menurun. Itulah sebabnya harga saham Adaro saat ini belum naik-naik menurut saya ya. Ya, berbeda kalau misalkan teman-teman lihat Inco, Antam seperti itu. Kenapa naik ya? Karena di tahun 2020 kemarin, September 2020 kemarin, dua perusahaan tadi itu membukukan kinerja yang cemerlang. Naiknya luar biasa ya. Bahkan Inco sendiri naiknya sampai 40.000%. Nah, sedangkan Adaro kinerjanya masih merosot tahun kemarin ya. Jadi memang seharusnya saham Adaro belum saatnya terbang gitu. Nah, kita lihat ya penurunannya dari pendapatannya penurun 26% ya. Laba bersihnya pun turun 73%. Ya, turun 73%, tapi menariknya saham Adaro masih membuka laba bersih ya. Nah, sekarang kita lihat pendapatan dari Adaro ya. Pendapatan dari Adaro teman-teman kalau lihat di sini potensi ya atau kontributor terbesar yaitu adalah penjualan ke ekspor ke luar negeri. Nah, kalau penjualan ekspor ya, penjualan ke luar negeri berarti Adaro ini mau nggak mau harus mengikuti harga batu bara global.
Ini yang jadi permasalahan sebenarnya untuk bisnis batu bara ya. Jadi ketika kita bicara mengenai tambang batu bara atau tambang apapun itu, kita bicara mengenai yang pertama volume produksi atau volume tambang. Kemudian yang kedua volume penjualan. Jadi dari tambang yang dikeruk berapa yang dijual. Kemudian yang ketiga dan ini juga yang terpenting adalah harga komoditas itu sendiri alias harga batu bara itu sendiri. Posisi September 2020 harga batu bara masih di kisaran 50-an dolar per metrik ton. Ya artinya apa? Artinya membuat pendapatan Adaro nggak maksimal gitu. Walaupun Adaro volume produksinya naik katakanlah, tapi begitu dijual ketika harga komoditasnya turun, ya sudah pendapatannya akan kecil. Nah itu problemnya, ya problem di tahun 2020 kemarin. Nah sebenarnya beda cerita ketika masuk 2021 ini di mana harga batu bara sekarang sudah berada di level 80-an ya, 80 dolar per metrik ton. Berarti bisa kita bayangkan atau bisa kita proyeksikan di tahun 2021 ini kinerja Adaro bakal akan naik ya. Kira-kira proyeksinya seperti itu. Oke, ini adalah historis laba bersih dari Adaro ya. Nah, laba bersih Adaro memang naik turun ya, tapi menariknya saat kondisi krisis Adaro tetap menciptakan laba bersih. Ya, tahun 2020 ini adalah proyeksi sampai akhir tahun ya. Kita proyeksikan sampai akhir tahun laba bersih Adaro sebesar 162 juta US dollar. Alias apa? Alias ketika krisis kemarin ya tahun 2020 ya itu merupakan tahun yang sulit di mana perusahaan-perusahaan pontang-panting cari pendapatan, pontang-panting cari penghasilan, cari laba, dan kebanyakan rugi, tetapi Adaro masih bisa menciptakan laba bersih, ya masih bisa mencetak laba bersih, dan menurut saya ini bagus, artinya Adaro ini bisa survive ketika kondisi krisis, survive saat krisis. Oke, bicara mengenai laba berarti kita bicara mengenai dividen yang diberikan. Kira-kira Adaro ini dia mementingkan kepentingan pemegang saham nggak ya dengan cara salah satunya ya membagikan dividen, dan ternyata historis Adaro dalam membagikan dividen ini cukup bagus ya, di mana Adaro selalu membagikan dividen kurang lebih antara 40 ya 40 sampai 50% dari laba bersih yang dihasilkan Adaro. Ya artinya bagus. Nah bagusnya kenapa? Kalau kita lihat tambang batu bara yang lain itu rata-rata dia selalu membagikan dividen dengan porsi 100% laba, kira-kira seperti itu ya. Kita bicara mengenai ITMG, kita bicara mengenai Hexa ya, itu mereka membagikan kurang lebih 80-100% dari laba bersih. Nah sedangkan Adaro kenapa 50%? Karena sisanya itu untuk ekspansi, berarti bagus ya. Jadi dari laba yang dihasilkan sebagian dibagikan dividen, sebagian untuk ekspansi. Nah makanya di sini Adaro survive alias dia memupuk modal dari laba yang dihasilkan ya, yang selain dividen yang diberikan. Itu bagus ya. Dan kalau teman-teman hitung yield-nya untuk harga sekarang ya menurut saya masih bagus juga di kisaran 4% sampai 5%. Itu menurut saya yield yang bagus untuk dividen ya. Nah, kemarin kita juga mendengar ya kasus mengenai Adaro lagi cari dana. Nah ini yang juga membuat Adaro diliputi sentimen negatif. Jadi setelah banjir Kalimantan menyalahkan Adaro, sekarang selanjutnya Adaro lagi cari dana. Ya cari dana untuk bayar utang. Nah di sini menjadi sentimen negatif. Jangan-jangan Adaro ini punya potensi gagal bayar gitu ya, kira-kira seperti itu. Sekarang ya daripada kita hanya melihat berita, kita cross check lagi di laporan keuangannya. Nah ini adalah sisi liabilitas dari Adaro Energi ya. Sisi liabilitas dari Adaro Energi, total liabilitasnya ada 2,5 miliar dolar ya. 2,5 miliar dolar. Tapi kalau kita lihat di sisi hutangnya saja, hutang bank ya. Ya hutang bank. Nah di sini kelihatan ya hutang banknya itu hanya di kisaran 700 juta US dollar saja. Di sini ada senior notes ya, di bawah ini ada senior notes. Senior notes ini obligasi ya, dan ini obligasinya saya lihat jatuh temponya masih di tahun 2024 nanti. Ya jadi belum akan jatuh tempo di 2021. Nah yang jatuh tempo ya ini sekitar 500 juta dolar ini. Ini yang jatuh tempo di tahun 2021 ini gitu ya. Kalau kita total hutang banknya totalnya sekitar 700 juta US dollar. Nah sekarang pertanyaannya apakah benar Adaro punya potensi gagal bayar? Kita lihat di sisi asetnya, berapa kas yang dia miliki. Kasnya sebesar 1,1 miliar dolar. Alias ya satu posisi kas ini masih bisa membayar semua hutang banknya tanpa harus meminjam uang bank lagi gitu.
Nah, sebenarnya ini masih bisa gitu. Nah, kenapa kok perusahaan masih mencari dana lagi untuk hutang? Menurut saya saat kondisi krisis memang bagus kita pegang cash ya, karena cash is king saat kondisi krisis. Dan strategi Adaro ini menurut saya cocok dan bagus, dan saya juga setuju gitu ya. Di saat kondisi krisis, hutang ada jatuh tempo, harapannya hutang ini bisa di roll over supaya tidak mengganggu cash flow, karena perusahaan sedang berjuang untuk survive ya, sedang berjuang untuk survive menghadapi krisis. Ya, jadi menurut saya bagus gitu ya, bagus. Jadi harapannya hutangnya bisa di roll over sehingga tidak mengganggu kas yang dipegang oleh Adaro. Tetapi kalau misalkan saja nih ya, misalkan saja Adaro tidak mendapatkan pendanaan sebenarnya kasnya masih cukup gitu untuk membayar hutang. Nah, kita lihat juga laporan arus kas ya, laporan arus kas dari Adaro sendiri masih surplus ya. Tahun 2020 per September ya, di mana September 2020 ini masih kondisi PSBB ya. Jadi masih belum normal. Nah, Adaro masih membukukan cash flow yang positif. Bahkan untuk belanja modal saja ya, untuk belanja modal alias untuk kebutuhan ekspansi, ini masih bisa di-cover dari surplusnya cash flow yang dihasilkan oleh Adaro. Ya, jadi untuk masalah potensi gagal bayar ini menurut saya Adaro jauh di atas ya, jauh di luar potensi untuk gagal bayar. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana valuasi Adaro saat ini? Ya, bagaimana valuasinya Adaro saat ini? Kok bisa saya mengatakan bahwa Adaro saat ini sudah kemurahan gitu? Nah, kita lihat dulu ya proyeksi Adaro dalam menghasilkan laba bersih ya. Jadi proyeksi sampai akhir tahun 2020 ROE Adaro di kisaran 4-5%. Dan secara historis saat kondisi normal Adaro biasanya bisa membukukan ROE di kisaran 10-13%, di mana saat kondisi normal ROE segini ini bagus ya. Untuk perusahaan blue chip ya, untuk perusahaan yang sudah gemuk bisa menghasilkan ROE 10-13%, menurut saya bagus gitu. Ya, menurut saya bagus. Dan di tahun 2020 ya masih untung perusahaan masih bisa mencetak laba bersih ya, bagus juga, artinya bisa survive dalam kondisi krisis. Ya. Nah, harga Adaro saat video ini diambil di kisaran 1.200 per lembar sahamnya. 1.200 per lembar saham artinya PBV-nya hanya 0,7 kali. Ya, jadi bayangkan ya teman-teman sekalian, harga saham Adaro saat ini hanya 0,7 kali dari nilai bukunya. Jadi ini murah banget gitu ya. Untuk sekelas perusahaan Adaro yang punya integrasi yang luar biasa, dihargai 0,7 ya ini murah gitu. Nah, dan PER-nya 17 kali. Nah, teman-teman sekalian, untuk perusahaan yang tipe cyclical seperti ini, PER 17 kali, kayaknya sih mahal sebenarnya. Mungkin kita bisa mengatakan kayaknya mahal. Tapi sebenarnya nggak mahal gitu. Kenapa? Karena ya laba bersihnya turun. Karena laba bersihnya turun, ya otomatis PER-nya naik. Nah, makanya untuk perusahaan-perusahaan yang tipe cyclical seperti ini sebenarnya tidak cocok untuk menggunakan rasio PER. Karena begitu laba turun, ya PER-nya kelihatan mahal. Akhirnya kita jual ya rugi dong ya, karena PBV-nya masih murah kok kita jual murah gitu ya. Ya PBV-nya masih kecil berarti kita jual murah ya rugi gitu. Nah, makanya untuk perusahaan cyclical saya biasanya menggunakan rasio PBV dan ini murah ya teman-teman sekalian ya. Bahkan ketika harga saham Adaro menjadi 2.000 katakanlah ya. 2.000 itu artinya PBV-nya hanya 1,2 kali dan ini belum bisa dikatakan mahal menurut saya. Ya, dan ya saya yakin sih Om Garibaldi Thohir nanti kalau misalkan mau melepas Adaro ya dia kayaknya sih nggak mungkin ya akan melepas Adaro di PBV 1,2 kali ya. Ya beliau pasti bilang enak aja nih ya saya mau jual di 1,2 kali PBV. Yang saya sudah capek-capek gitu ya. Sudah capek-capek bikin Adaro yang terintegrasi luar biasa seperti ini hanya dijual 1,2 kali. No gitu. Ya mungkin Om Garibaldi Thohir akan mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, alias apa? Alias ya di harga 2.000 ini masih murah gitu, valuasinya masih murah. Makanya saya menganggap di harga 1.200 saat ini, ya ini sudah kelewat murah teman-teman ya. Menurut saya sudah kelewat murah. Untuk perusahaan sekelas blue chip, ya sekelas blue chip, tambang batubara yang terintegrasi yang luar biasa seperti hanya 0,7 kali PBV yang dihargai market saat ini, ya sudah ini bisnis kelewat murah gitu. Oke.
Terus kira-kira kapan nih ya, kapan akan mencapai harga tertingginya? Nah, teman-teman bisa lihat historis dari harga saham Adaro. Tahun 2018 saat itu terjadi booming batu bara. Ya, jadi seperti boomingnya nikel saat ini ya. Cuman sekarang batu bara belum booming. Ya, jadi kalau teman-teman mau cari multi bagger ya jangan beli saham saat booming gitu ya. Kalau teman-teman baru masuk di saham saat booming ya susah untuk mendapatkan multi bagger. Nah, caranya gimana supaya mendapatkan multi bagger? Beli sebelum booming gitu ya. Beli sebelum bandar masuk gitu. Beli sebelum bandar masuk, beli sebelum saham tersebut diramaikan oleh orang-orang seperti itu. Dan apakah batu bara akan booming? Ya pasti akan booming lagi karena saat ini batu bara masih menjadi bahan baku listrik termurah di dunia, belum tergantikan. Ya, jadi masih punya prospek untuk batu bara. Nah, saat booming batu bara tahun 2018 kemarin ya, Adaro dihargai di level 2.600. Ya, ini level yang masuk akal ya, 2.600 kalau saya hitung PV-nya masih di sekitar 1,5 kali dan ini harga yang masuk akal gitu ya. Jadi kita tunggu nih nanti ketika booming batu bara. Ya, apakah bisa mencapai 2.600? Kalau bisa mencapai 2.600 ya selamat ya. Kita bisa mendapatkan multi bagger dari saham blue chip lagi gitu ya. Kemarin kita sempat bahas United Tractor ya, blue chip dengan multi bagger dari saham blue chip dan sekarang ada potensi lagi menurut saya ya dari saham Adaro ini. Oke, kesimpulannya bagaimana? Nah, yang pertama, Adaro adalah perusahaan tambang batu bara dengan integrasi bisnis terbaik saat ini. Menurut saya masih terbaik karena saya belum melihat lagi bisnis yang terintegrasi selain Adaro ini. Sebenarnya ada ya Indika Energi ini juga integrasinya bagus. Cuman hutangnya besar ya, hutangnya besar banget, rasio DER-nya di atas 100%. Kalau Adaro masih di bawah 50%, ini bagus. Dan batu bara masih menjadi bahan bakar pembangkit listrik termurah di dunia. Ya, jadi ada yang mengatakan nanti batu bara akan tergantikan dengan energi baterai. Memang betul, tapi itu masih nanti ya teman-teman, masih nanti 10 sampai 20 tahun lagi mungkin ya. Bahkan kalau teman-teman lihat di situsnya PLN, kebutuhan PLN untuk masa depan 10 tahun lagi, kebutuhan batu bara untuk PLN itu masih terus naik. Ya, jadi menurut saya batu bara ini masih punya potensi ke depan nanti ya. Yang kedua, neracanya sehat. Karena hutangnya masih terkontrol. Saya biasanya melihat kesehatan neraca perusahaan itu salah satunya dari hutang. Dan hutang Adaro ini masih terkontrol. Yang ketiga, profitabilitasnya bagus ya. ROE berkisar antara 10-13% saat kondisi normal ya. Dengan dividen payout ratio 40-50%. Menurut saya ini juga bagus. Ya, jadi tidak semua laba dibagikan dividen, tapi hanya sebagian yang dibagikan dividen, sebagian lagi untuk ekspansi. Artinya pemupukan modal dari laba yang dihasilkan oleh Adaro ini berjalan bagus. Oke ya. Yang keempat, valuasinya saat ini ya masih murah banget menurut saya di 1.200 ya. Bahkan di harga 2.000 masih menunjukkan PBV 1,2 kali, ini masih belum dikatakan mahal. Dan all time high-nya saat tahun 2018 kemarin itu menyentuh di harga 2.600 alias saat booming batu bara terjadi. Nah oke, itu sekilas review saya mengenai saham Adaro. Ya teman-teman sekalian silahkan cek lagi analisanya karena siapa tahu analisa yang saya sampaikan ada salahnya ya. Dan silahkan teman-teman juga bagikan video ini ke teman-teman Anda yang lain yang punya saham Adaro. Ataupun yang teman-teman Anda itu nyangkut di saham Adaro ya. Jadi silahkan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang lain ya. Jangan lupa juga untuk komentar supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.